Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Nur Amanda dari kelas 10-8. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Iqbal SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran biologi di SMA Negeri 23 Batang. Di video ini saya akan menjelaskan secara ringkas materi bab komponen ekosistem dan interaksinya. Ekosistem terbentuk karena adanya komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang dibagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Adapun komponen abiotik terdiri atas benda mati seperti air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Yang kedua, interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, predasi. Predasi adalah hubungan predator dengan mangsanya. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan antar organisme yang sehabitat untuk memperebutkan makanan, tempat, atau pasangan. Yang ketiga, netral. Netral adalah hubungan tidak saling mempengaruhi seperti kucing dan ayam yang dipelihara. Yang keempat, simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang kelima, antibiosis. Antibiosis yaitu interaksi makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Ketiga, aliran energi. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui rantai makanan. Energi tersebut asalnya dari matahari dan diubah menjadi energi kimia oleh produsen atau tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tadi ada penyebutan rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi dalam ekosistem, dan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dalam ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Keempat, piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan susunan tingkatan trofik berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada setiap trofik. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu yang pertama, piramida jumlah. Piramida yang menunjukkan jumlah organisme di tiap tingkat. Yang kedua, piramida biomasa, menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofik. Yang ketiga, piramida energi, yaitu piramida yang menunjukkan jumlah energi di tiap tingkatannya. Kelima, produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem yaitu kemampuan dari organisme pada suatu ekosistem untuk dapat menerima serta menyimpan energi. Produktivitas ekosistem terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Keenam, daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik lalu kembali lagi ke komponen biotik. Ada 5 jenis daur dalam daur biogeokimia, yaitu daur karbon, yaitu mendaur ulang unsur karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Daur nitrogen, yaitu tahapan perpindahan nitrogen di alam melalui bagian biotik atau abiotik dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, daur air, di mana air dari wilayah berbeda akan menguap, mendingin, mengembun, dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Yang kelima, daur fosfor, yaitu ketika fosfor bergerak melalui hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Yang keenam, daur sulfur, saat sulfur dilepas ke atmosfer oleh pelapukan bebatuan dan diubah menjadi sulfat. Adapun 5 pertanyaan yang sudah saya buat akan saya bacakan beserta jawabannya. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem terganggu? Jawabannya, jika salah satu komponen tidak ada, maka keseimbangan dapat terganggu dan menjadi penyebab perubahan ekosistem. Itu dapat menyebabkan komponen dalam ekosistem mengalami peningkatan atau penurunan jumlah. Yang kedua, bagaimana contoh dari interaksi kompetisi? Jawabannya, yaitu saat serigala dan hewan herbivora bersaing untuk memperebutkan sumber air, yang berakhir dengan serigala yang menang dan hewan herbivora harus mencari sumber air lain yang aman. Pertanyaan yang ketiga, apa contoh interaksi netralisme? Jawabannya, yaitu kambing dan ayam, yang keduanya tidak memiliki pengaruh satu sama lain karena memiliki jenis makanan yang berbeda. Pertanyaan yang keempat, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Jawabannya, jaring-jaring makanan dapat membantu tetap terkendalinya populasi dan pertumbuhan berbagai makhluk hidup. Jika ada komponen jaring-jaring makanan yang hilang atau mati, maka
maka aliran energi akan berkurang dan berdampak negatif pada makhluk hidup lalu ekosistem. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu apa fungsi dari piramida biomasa? Jawaban menurut saya, piramida biomasa berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dalam gram. Sekian video penjelasan materi bab 4 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.